Halo, selamat pagi. Gue Teddy. Gila ya, gue baru aja pulang nih dari rumah sakit dan ya seminggu di rumah sakit dan pas pulang gue kaget tiba-tiba market merah banget dan Luna ya ternyata drop itu lebih dari 90% ya dari all time high di 119 sekarang di 0,8 dolar atau sekitar 14 ribu ya atau 13 ribuan saat ini. Mungkin sedikit bakal gue bahas kenapa sih bisa terjadi penurunan yang cukup dalam dari Luna. Oke, mari kita bahas sekarang ya. Sambil merinding nih, gue merinding dua nih. Yang pertama badan gue baru banget masih recovery dan yang kedua ini marketnya merah banget. Oke, mari kita bahas. Ya, yang pertama Luna sekarang di price-nya kalau di coin market cap ada di 0,9 dolar. Dan rankingnya langsung turun dari 10 besar ke 38 rank. Nah, cukup tinggi banget ya penurunannya. Kayaknya ini ketika gue sakit ini dia udah tajam. Tajam banget turunnya. Ya. Lalu di sini ada oke. Nah, ini nih. Ini untuk Luna ya. Jadi sebenarnya teman-teman menurut gue Luna ini salah satu sebuah skema Ponzi terbesar ya. Kenapa? Kalau kalian pelajari dari model inovasi bisnisnya memang bagus sebetulnya karena terbaru ya. Dia punya suatu produk stablecoin namanya UST ya. UST lalu si UST ini juga dipadukan atau dijaminkan dengan dua. Yang pertama dari Terra atau Luna dan yang kedua adalah dari BTC. Permasalahannya adalah stablecoin itu akan sangat riskan jika dikolateralkan dengan apa ya bahasa singkatnya, bukan bahasa yang enak. Oke, dijaminkan dengan aset beresiko itu menghasilkan ya koin yang nggak stable jadinya, makanya si UST-nya itu nilainya turun banget. Mari kita lihat UST-nya sekarang berapa ya. UST ya, USD di ranking 11 dengan market cap yang sangat tinggi. Nah, permasalahannya adalah jika market cap-nya Luna itu lebih kecil daripada USD, lalu USD ini dijaminkan dengan apa? Coba kita pikirkan lagi. Wallet di dompet Terra Foundation sudah kosong untuk BTC-nya dan udah disiapin di market maker. Lalu nilai si Lunanya sudah semakin turun ya market cap-nya. Jadi ya apa jaminan dari USD ini agar marketnya tetap stabil? Nggak ada gitu guys. Oke, gue juga nemu satu YouTube yang bagus, nanti kita akan coba cek di sini. Ntar ya, ini YouTube-nya adalah kalau nggak salah itu dari YouTube luar negeri. Ntar ya, Luna. Jadi gue sempat nemu review. Gue nggak siapin dulu dari awal, sorry ya. Nah, ini dari Coinsider, mungkin kalian bisa tonton nanti YouTube-nya ini. Intinya dia memberikan satu explain bahwa ya Luna itu salah satu proyek Ponzi karena ya coba aja dibayangin kalau stable coin ya, ibaratnya lu punya uang 10 juta ya, sementara jaminannya itu adalah jaminannya itu adalah minyak wangi gitu loh guys. Minyak wangi itu kan dari waktu ke waktu akan berkurang, lalu selain itu nilainya juga pasti akan berkurang karena dia aset yang tidak liquid, bukan tidak liquid sih, tidak, asetnya itu tidak apa ya istilahnya, tidak terlalu ini deh, stabil gitu ya, tidak terlalu stabil ya. Mungkin akan lebih bagus jika dolar itu dijaminkan dengan dolar juga, atau dolar itu dijaminkan dengan emas, perak, atau barang-barang berharga yang liquid juga lainnya. Sementara kalau pakai Bitcoin ya, itu Bitcoin kan nggak liquid dan Bitcoin kan liquid tapi beresiko
tinggi. Nah, jika Bitcoinnya turun drop drastis, maka otomatis Luna harus menjual paksa. Luna Foundation dia harus menjual paksa Bitcoinnya untuk menahan laju dari USD-nya. Misalnya USD-nya banyak yang jual, otomatis dia harus cadangan BTC-nya harus dijual, lalu supply Terra-nya jadi lebih banyak. Kita lebih banyak, kira-kira gitu. Mari kita lihat ini. USD to its desired peg. So Luna's role is to basically absorb the price volatility of UST. This is all pretty straightforward though, right? So where's the problem? Well, algo stablecoins have historically been very fragile, and many of them have permanently lost their peg. Just check out MT Set Dollar, or Ampleforth, or Basis Cash. If you saw... Nah, ada juga proyek-proyek yang mirip dengan Luna di masa lalu ya. Contohnya adalah kalau kalian tahu namanya Iron dan Titan. Jadi Iron itu koinnya kayak Luna, lalu si Titan itu adalah suatu stablecoin-nya. Kira-kira seperti itu, dan semua stablecoin yang dijaminkan dikolateralkan dengan kripto, aset kripto, ya pasti rata-rata hancur gitu semuanya. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Ya tadi, karena tidak dijaminkan dengan aset yang stabil, dan ini bisa membawa efek domino, jadinya ke Bitcoin semakin hancur. Apalagi ya, Luna Foundation ini adalah pemegang pemilik Bitcoin terbesar kedua setelah MicroStrategy, dan kalau MicroStrategy juga bisa hancur kalau dia BTC-nya menyentuh di mungkin angka 28 atau berapa ya, karena ada liquid pricing-nya gitu. Dan kalau kalian tahu nah ini ada di sebelah sini, MicroStrategy itu si Michael Saylor ini juga salah satu orang yang pernah bikin bubble saham di tahun 2000-an. Jadi ya marilah kita datang di tahun gue ingat ini tuh kayak tahun 2018 akhir guys. Jadi ketika market drop banget parah ya itulah resiko dari investasi kripto. Cuma menurut gue sekarang kita harus stay away, kita lihat market, dan kita mulai prepare, pilih mana nih aset-aset yang bagus. Yang pasti ya Bitcoin, Ethereum, apalagi ya ya Matic gitu ya. Coba nanti kalian lihat lagi deh, kira-kira aset mana yang masih worth it untuk di keep dan kalian perhatikan. Nanti juga sebentar, gue ada satu review juga dari YouTuber lokal yang masuk akal ya tentang Luna. Sebentar, gue akan cari karena orang yang gak terkenal jadi agak susah nyarinya. Minutes bentar ya. Tapi pemikiran dia sama kayak pemikiran gue. Ya, sebentar. Expert student. Ini deh. Nah, ini nih. Mari kita lihat. Do you know your personality type? I took the personality test and found out I'm an achiever. Ini gue buatin untuk kalian supaya ya kalian lebih hati-hati, jangan asal serok. Wah, Luna udah murah nih. Ini harus hati-hati juga guys. Langsung di koin-koin ini ya, Terra Luna ini ya, ini masih cukup dipertanyakan gitu loh tentang kredibilitas dan keasliannya gitu. Jangankan itu ya, jangankan hal-hal yang sefatal itu, sebenarnya di dalam Luna ini kalau misalkan kalian perhatikan, total supply maksimalnya aja masih tidak diketahui gitu loh kan. Supply totalnya 800.799.877. Supply versi dari uang asli itu supaya tidak terlalu rumit gitu kan, dengan jaminan si Terra itu sendiri. Nah, orang yang awam itu akan menganggap bahwa wih keren wah mantep ya seperti itu menemukan sebuah teknologi baru. Kalau gue sih mikir kok lu segoblok itu gitu loh. Kidding. Oke, ini bakal banyak haters ya, Bang. Saya yakin bakal banyak haters. Dia orangnya agak keras ya, emang wajar. Lu pikir secara logika aja deh, uang fiat sistem stablecoin itu udah bener-bener coy, udah bener-bener dijamin sama uang asli. USDT dijamin sama USD, PUSD dijamin sama USD atau dolar yang lainnya. Itu udah bener. Lah ini lu mau beli sesuatu stablecoin yang katanya itu setara dengan stablecoin 1:1 dengan stablecoin USD, sedangkan jaminannya adalah bentuk Terra. Ngerti nggak kalian? Maksudnya seperti apa bang? Bentuknya bentuk Terra gitu, bentuknya bentuk koin. Nah, sekarang pertanyaan gue iya, jadi kalian membeli satu barang ya kan,
si barang stablecoin yang jaminannya adalah si koin yang dibuat oleh perusahaan ini sendiri gitu. Nah, jadi itu kenapa disebut dengan sebuah Ponzi ya kalau bahasa singkatnya. Mungkin kalian akan lebih ngerti kalau nonton video dari orang Indo. Kalau yang dari luar tadi memang ada explanation yang agak panjang, kira-kira gitu. So, apa lalu koin apa kira-kira, stablecoin apa ya kira-kira yang aman ya untuk saat ini? Menurut gua ya, kalau kita lihat dari apa namanya coin market cap ya, untuk saat ini kita nggak usah yang aneh-aneh. Mereka ini kan pendatang, USD ini kan pendatang, Terra juga pendatang di tahun 2020. Maka koin yang paling better adalah USDT. Walaupun ada penurunan ya, sempat ada penurunan, tapi lihat USDT itu dari tahun ya, bentar ya. Dari tahun 2015 ya, sudah ada. Apalagi coba kita cek lagi misalnya BUSD ya, punya Binance, backingannya Binance. Ini kuat karena dia udah pernah kena hack dan uang-uang customer yang dihack itu dibalikin lagi sama dia ya. Atau kita cari saja yang memang legend ya, yang koin yang stablecoin yang legend. Ini di backup sama Coinbase nih, USDC ya, kira-kira itu ya. Oke, untuk teman-teman kalau misalnya kalian masih percaya sama project itu silahkan aja. Cuma kalau dari gue sendiri, gue 100% big no. Belum tentu semua yang ada di until 10 ya, crypto market cap itu merupakan koin yang bagus. Jadi kalian harus baca, sekali lagi ya, baca, kalian pakai logika ya, jangan sampai kalian membeli sesuatu yang dari review orang itu bagus padahal kita masuk dalam suatu masalah yang besar banget. Oke, gitu aja ya yang udah tonton video ini, dan selamat siang, bye bye.